ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di usia 40 tahun ketika turun risalah kepada beliau, itu kan paman-paman beliau Abu Lahab itu kan nggak ada yang menerima kenabian, menolak artinya menyerang bahkan frontal. Ada yang sifatnya diam walaupun belum beriman, ya kan, seperti Al Abbas misalnya. Ada yang lain juga paman-paman beliau juga tidak ibaratnya seperti tidak memerangi lah. Hamzah pada awal dakwah beliau belum masuk menerima Islam. Nah, Abu Thalib pun ya, kalau pendapat mayoritas para ulama, walaupun dia belum menerima Islam, tapi ketika dakwah itu disampaikan, itu beliau 100% membackup dan mendukung kenabian, bisa mendukung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat serangan demi serangan. Wahid, ithnin, thalatha, iftahil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, jumpa lagi bersama saya dalam acara podcast Rumah Kisah. Sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, tidak bosan-bosan saya mengingatkan, like, subscribe, and share channel yang dahsyat ini biar semua orang pada tahu apa itu Rumah Kisah. Langsung aja kita bincang-bincang dengan narasumber kita, Ustadz Khidir LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 episode berturut-turut nih dengan Ustadz Khidir. Terfavorit pilihan pemirsa sahabat kisah. Masya Allah. Ya salam. Ustadz masuk ke episode 23. Tahun kesedihan. Ya Allah. Apa itu Ustadz tahun kesedihan? Bagaimana bisa dikatakan tahun kesedihan Ustadz? Nah, baik, syukron Bib. Ini kita bahas episode yang cukup dalam ini ya, dan dikutip oleh para ahli sejarah. Tahun kesedihan, atau dengan kata lain dalam bahasa Arab ini disebut dengan Amul Huzun, dan ini pun menjadi bab khusus di setiap buku sirah. Jadi kalau kita baca buku-buku sirah, itu ada khusus tema di setiap kutub atau kitab-kitab para ulama. Itu judulnya Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena tahun ini meninggalnya orang terdekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling membackup beliau selama ini. Siapa dia? Pertama adalah Abu Thalib, paman beliau dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jaraknya cuma 3 bulan, Bib. Wafatnya Abu Thalib, kemudian 3 bulan lagi wafatnya istri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah. Nah, makanya tahun ini disebut dengan Amul Huzun atau tahun kesedihan. 3 bulan jaraknya Ustaz ya. Jadi lagi sedihnya dihantam lagi kesedihan. Masya Allah. Nah, Ustaz, selama masa hidupnya nih Ustaz, dari Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, apa peran mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, Masya Allah. Gak ada yang bisa pungkiri, gak ada yang menafikan bahwa dua sosok ini adalah orang yang menjadi garda terdepan dalam melindungi dan membackup dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib, paman beliau, yaitu beliau yang mengasuh Nabi sepeninggal kakeknya, Abdul Muttalib. Jadi gini mungkin kronologinya ya, kenapa begitu dekat Nabi kita dengan Abu Thalib. Ketika wafatnya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan Abdul Muttalib melihat anak-anaknya siapa yang pantas untuk mendidik atau mengasuh Nabi kita Muhammad. Nah, dilihatlah Abu Thalib. Abu Thalib pertama, beliau adalah orang yang disegani, orang yang bijaksana, ya kan? Dan juga orang-orang Quraisy itu tahu kedudukannya Abu Thalib ini. Nah, jadi Nabi SAW diserahkan oleh kakeknya itu dalam pengasuhan Abu Thalib. Jadi didikan dari berniaga, didikan untuk jadi pengembala kambing, kemudian didikan kecil, adab, tata krama itu juga didapatkan dia di samping selain wahyu dari Allah ya. Artinya dari didikan lingkungan daripada keluarga Abu Thalib. Nah, ini yang membuat Nabi kita sangat dekat dengan Abu Thalib. Layaknya sosok ayah Ustaz ya. Mungkin lebih, bahkan lebih dari sosok ayah. Nah, malah
Nah, puncaknya ketika Nabi SAW ketika di usia 40 tahun ketika turun risalah kepada beliau, itu kan paman-paman beliau Abu Lahab, itu kan nggak ada yang menerima kenabian. Menolak artinya menyerang ya, menyerang bahkan frontal. Ada yang sifatnya diam walaupun belum beriman, ya kan? Seperti Al-Abbas misalnya. Ada yang lain juga paman-paman beliau juga tidak ibaratnya seperti tidak memerangi lah. Ya, Hamzah pada awal dakwah beliau belum masuk menerima Islam. Nah, Abu Thalib pun ya, kalau pendapat mayoritas para ulama, walaupun dia belum menerima Islam, tapi ketika dakwah itu disampaikan itu beliau 100% membackup dan mendukung kenabian, mendukung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di saat serangan demi serangan datang ke keponakannya ya, kepada Nabi Muhammad, beliau dengan terang-terangan ya, dengan terang-terangan membela sampai mengatakan, wahai ponakanku, teruslah berdakwah, terus sampaikan dakwahmu itu. Jadi nggak kebayang di benak kita bagaimana sosok Abu Thalib yang begitu besar perannya dalam sejarah Islam ini. Nabi kita SAW pun ketika Abu Thalib wafat itu kesedihannya luar biasa. Nah itu kalau berbicara peran, bayangkan sekian tahun ya, dari risalah diturunkan pada tahun 1 kenabian sampai tahun 10. Kan wafatnya di tahun ke-10, di tahun ke-10 kenabian. Itu selama 10 tahun, itu Abu Thalib tidak henti-hentinya pasang badan. Terutama kemarin kita bahas waktu podcast sebelumnya tentang pemboikotan. Di situ peran Abu Thalib murni, luar biasa. Nah selanjutnya Khadijah. Ya, As-Sayyidah Khadijah. Siapa yang tidak kenal wanita pertama yang masuk Islam? Nabi kita Muhammad SAW didukung 100% tidak hanya dari keimanan tapi juga dari sisi materi, terus disuplai oleh Bunda Khadijah sehingga dakwah sampai berkembang. Beliau korbankan seluruh apa yang ia miliki demi tegaknya dakwah Islam. Khadijah, Nabi SAW ketika wafatnya Khadijah itu beliau sering sebut kebaikan daripada Khadijah. Di saat orang-orang yang wanita atau mungkin orang-orang Quraisy waktu itu menolak dakwahnya, tapi ketika beliau sampaikan kepada istrinya itu luar biasa. Keimanan disambut langsung oleh Khadijah dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Nabi turun wahyu pertama, turun wahyu kedua, itu semua itu di bawah, bahkan di dalam pembelaannya Khadijah, walaupun tidak secara frontal karena beliau kan perempuan, tidak bisa keluar terlalu jauh kepada ranah-ranah perempuan pada zaman itu. Tetapi suka tidak suka bahwa ketika kita melihat sosok Khadijah bahwa dia adalah wanita terbaik yang pernah dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah perempuan mulia yang pernah hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menafikan juga banyak istri Nabi yang lain, tapi yang termulia, yang paling baik adalah Sayyidah Khadijah. Nah itu kira-kira peran dari kedua tokoh kita ini, Abu Thalib dengan Khadijah. Masya Allah, sangat luar biasa peran kedua manusia mulia tersebut, Ustaz. Lalu Ustaz, apa nih dampaknya kepada Rasulullah setelah ditinggal oleh pamannya dan istrinya, Ustaz? Masya Allah. Ketika ditinggal oleh paman dan istri beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau jarang keluar rumah. Jarang keluar rumah. Di rumahnya masih dirundung kesedihan. Karena bukan berarti beliau pesimis, tidak. Tetapi memang orang-orang Quraisy ketika mengetahui Abu Thalib meninggal, kemudian Khadijah sudah meninggal, mereka semakin berani. Bahkan di situ Nabi pernah bersabda mengatakan, sebelum Abu Thalib meninggalkanku, orang-orang Quraisy tidak pernah berani mencoba membunuhku. Nah, kita tahu ketika akan hijrah kan Nabi mau dibunuh. Itu apa ya, setelah Abu Thalib wafat. Jadi serangan demi serangan yang sampai mengarah kepada pembunuhan itu belum pernah dilakukan selama Abu Thalib masih ada. Dipikir nggak ada yang backup lagi, Ustaz. Ada backup lagi. Karena Abu Thalib itu punya suara. Jadi kalau dia mengumpulkan orang-orang Bani Hashim dan Bani Muttalib itu pasti mereka semua angkat pedang. Kalau Nabi disentuh ya, kalau Nabi di apalagi sampai terbunuh ketika itu. Tapi ketika Abu Thalib udah nggak ada, ya mereka leluasa untuk mendatangi Nabi Muhammad, menyiksa mereka, menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, malah disebutkan yang tadi saya sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang keluar rumah, Bib. Sampai nangis, kadang Fatimah di rumah beliau itu nangis ngeliat ayahnya.
Sampai kalau keluar rumah kadang dilempari, Bib. Dilempar dengan tanah, rumah ditaruh kotoran, kemudian dan lain-lain. Sampai Nabi teriak kadang di depan rumah beliau, tetangga macam apa? Tetangga macam apa kalian? Sampai begitu. Saking sedihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khadijah sudah enggak ada, Abu Thalib sudah enggak ada. Jadi dampaknya luar biasa dari sisi individu personal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentalnya cukup terganggu ketika wafatnya, psikisnya ketika wafatnya dua tokoh kita ini. Nah, tetapi lagi-lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik. Beliau harus lanjutkan visi ini sampai selesai, sampai tuntas. Bahwa perintah Allah, bahwa dakwah ini mesti disampaikan dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang, kondisi sedih, sempit, harus disampaikan sampai tuntas. Jadi nggak boleh berlama-lama dalam kesedihan. Nah, baru setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui situasi dan bisa membaca gerak-gerik orang Quraisy, nah baru nanti ada langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dakwah terus dilakukan ke luar kota Mekah. Nanti kita akan bahas di podcast berikutnya insyaallah. Menarik Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair. Baik sahabat kisah, demikian kisi-kisi sedikit dari episode ke-23 oleh Ustadz Khidir LCMA. Saksikan terus podcast-podcast kami selanjutnya hanya ada di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.